Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan tes band dan simulasinya. Pada percobaan yang kedua ini terdapat dua percobaan. Yang pertama adalah percobaan counter dan yang kedua adalah decoder 7 segment. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang percobaan counter terlebih dahulu. Untuk membuat percobaan counter, pertama-tama kita akan membuat file projectnya dengan cara mengklik new project. Kemudian kita beri nama menjadi percobaan 2. Kemudian kita pilih lokasinya. Oke, kemudian kita atur tab level source tipenya menjadi HDL. Kemudian kita klik next. Pada project setting ini kita pilih Spartan, familinya untuk Spartan 3E, untuk device-nya XC3S250E, untuk package-nya CP132, untuk speed-nya min4. Kemudian untuk preferred language-nya kita pilih VHDL. Kemudian kita klik next. Setelah ada tampilan project summary ini, kita klik finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, kemudian kita akan membuat file VHDL-nya dengan cara mengklik pada percobaan 2, kemudian kita klik new source. Kemudian kita pilih VHDL modulnya. Kita beri nama untuk percobaan yang pertama ini yakni counter. Kemudian kita klik next. Pada define modul ini kita langsung next saja karena kita akan membuat port secara manual menggunakan teks. Dan klik finish. Setelah muncul kode .vad ini, kemudian kita akan menjadikan kode ini menjadi generik. Di sini kita tinggal mengcopy paste saja karena saya sudah membuat program sebelumnya. Kemudian kita pastikan dulu bahwa program ini penulisannya sudah benar. Setelah itu kita cek sintaks dengan cara mengklik tanda tambah pada sintesis, kemudian kita klik kanan, cek sintaks, kemudian run. Yes. Setelah terdapat tanda centang, berarti program kita tidak terdapat error. Di sini terlihat bahwa komplit sukses. Kemudian kita sintesis, kita run. Terlihat bahwa sintesis juga sukses. Kemudian kita implementasikan desainnya untuk memastikan bahwa program kita sudah sesuai. Kita run. Untuk translate-nya sudah sukses, kemudian akan map sudah sukses, kemudian yang terakhir ada place and route. Place and route sudah komplit dan sukses, artinya tidak bahwa program ini sudah benar. Kemudian untuk dapat mensimulasikan tes band-nya, kita perlu mengubah view-nya dari implementasi menjadi simulation. Setelah itu kita akan membuat file tes band-nya dengan cara mengklik pada file percobaan 2, kemudian klik kanan, kita pilih new source. Kemudian kita atur menjadi VHDL test band. Setelah itu kita beri nama menggunakan tes band percobaan 2. Setelah itu kita klik next. Di sini hanya terdapat counter karena sebelumnya sudah terdapat counter pada file yang telah kita buat. Klik next, klik finish. Nah, di sini sudah terdapat program yang nantinya akan kita simulasikan, yakni tes band percobaan 2. Kita klik pada ini,
test band percobaan 2-nya. Kemudian kita akan mengganti stimulus prosesnya. Di sini saya sudah menyiapkan program untuk stimulus prosesnya yang sudah saya buat sebelumnya. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan. Setelah itu, kita akan melakukan text syntax. Ini behavioral text syntax, kemudian kita run. Yes. Di sini terlihat bahwa text syntax sudah berhasil dan artinya tidak ada program yang error. Setelah itu, maka simulasi behavioral modelnya dapat kita lakukan. Klik run. Nah, di sini sudah tampil untuk tampilan test band-nya. Di sini karena angkanya masih belum terlihat, maka kita atur menjadi zoom to full view. Nah, setelah terlihat seperti berikut ini, kemudian kita zoom in agar lebih jelas terlihat angkanya. Setelah itu, kita akan mengubah pembacaannya menjadi desimal sehingga mudah dibaca. Kita klik kanan pada count out, kemudian kita pilih radix, kemudian unsigned decimal. Nah, setelah tampil berikut ini, nah di sini sudah terlihat bahwa angka mulai dari 0 hingga 15, kemudian kembali lagi ke 0 hingga 15, kemudian kembali ke 0 lagi, begitu seterusnya. Pada program yang telah saya buat ini, saya sudah mengatur untuk portnya seperti ini. Untuk clock sebagai input, reset sebagai input, untuk count enable sebagai input, dan untuk count output sebagai output. Seperti ini. Kemudian pada program yang telah saya buat ini, di mana periode clocknya adalah 10 nanosekon. Berikut ini 10 nanosekon untuk satu clocknya. Kemudian apabila program ini dijalankan, maka pertama-tama clock akan berada pada logic low dan menunggu setelah setengah periode clocknya, maka clock akan berubah menjadi logic 1. Dan ini pada setengah logic pertama clock akan berlogic low, kemudian setengah logic berikutnya akan berlogic high atau 1. Untuk reset pertama-tama adalah berlogic high atau 1. Kemudian hingga 100 nanosekon reset akan berubah logic dari 1 menjadi 0. Ini reset terlihat bahwa pertama-tama akan berlogic 1 hingga 100 nanosekon, kemudian akan berlogic 0. Tunggu hingga periode clock mencapai 10 periode. Kemudian count enable akan menjadi 1. Berikut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini 10 ketika sudah 10 periode clock, maka count enable akan menjadi berlogic 1. Agar memudahkan pembacaannya, bisa kita mengubah pewarnaannya.
dengan mengubah warnanya sebagai berikut ini, menjadi merah. Setelah itu kita akan membuat program baru dengan menambahkan komen sebagai peringatan apabila terjadi error. Ini kita exit terlebih dahulu. Kemudian saya sudah menyiapkan program yang akan kita jalankan untuk menambahkan komen apabila terjadi error. Setelah program saya kopikan, kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai penamaannya maupun penulisan programnya. Setelah kita anggap sudah sesuai, maka kita bisa cek sintak kembali. Rerun all. Yes. Nah, di sini terlihat bahwa cek sintak setelah sukses, yang artinya bahwa program ini sudah siap untuk disimulasikan behavioral modelnya. Dan klik kanan, run. Nah, ketika sudah muncul seperti berikut ini, kemudian kita akan melakukan zoom to full view untuk memperjelas pembacaannya. Kemudian kita lakukan zoom kembali. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas untuk angka-angka yang ada di dalamnya. Untuk portnya di sini saya menggunakan port sebagai berikut ini. Untuk clock dilambangkan menjadi T clock, untuk reset menjadi T clear, untuk count enable menjadi T count, untuk count output menjadi T key. Nah, seperti ini akan terlihatnya T clock, T clear, T count, dan T key. Pada saat program dijalankan, maka yang pertama adalah clock berlogik 0 atau low selama 5 nanosekund. Kemudian akan berlogik 1 selama 5 nanosekund juga. Nih, yang pertama adalah clock bernilai 0 selama 5 nanosekund. Kemudian akan berlogik 1 juga selama 5 nanosekund. Kemudian untuk T clear akan mulai melakukan penghitungan dengan pertama menghasilkan logik 1 yakni high, dan count-nya juga berlogik T count-nya juga berlogik 1 yakni high selama 20 nanosekund. Sedangkan untuk clear-nya akan berlogik 0. Nih, clear berlogik 1 selama 20 nanosekund. Untuk T count-nya juga berlogik 1. Untuk T clear-nya berlogik 0. Nah, ini setelah 20 nanosekund maka T clear akan berlogik 0 atau low. Kemudian di sini kita menambahkan komen sebagai pemberi peringatannya. Setelah 10 nanosekund, T key akan menunjukkan high, yakni angka 1. Apabila tidak terjadi high, maka akan muncul peringatan, yakni valid case 1. Untuk T key pada 10 nanosekund, nah, di sini terlihat high dan bilangannya binernya yakni 000. Seperti program yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian untuk case 2, setelah 10 nanosekon maka TQ akan bernilai 2. Apabila TQ tidak bernilai 2 maka akan muncul violet case 2. Setelah 10 nanosekon kembali. Saya akan melanjutkan kembali. Nah, untuk mempermudah pembacaannya, lebih baik kita mengubahnya menjadi unsigned desimal. Nah, seperti ini. Pada pada 40 nanosekon, TQ akan bernilai 2. Apabila tidak bernilai 2 akan terjadi violet case 2. Ini 40 nanosekon akan TQ bernilai 2. Kemudian test case 3. 10 nanosekon selanjutnya yang artinya berarti terletak pada 50 nanosekon, maka TQ akan bernilai 3. Apabila tidak bernilai 3 maka violet case menjadi ada peringatan error. Pada 50 nanosekon TQ bernilai 3. Pada test case 4, untuk 10 nanosekon selanjutnya TQ bernilai 4. Apabila tidak bernilai 4 maka terjadi violet case 4 atau artinya error. Nih, 10 menit selanjutnya, 10 nanosekon selanjutnya berarti TQ bernilai 4. Kemudian test case 5, yakni selanjutnya 200 nanosekon. Untuk T-clear menjadi berlogik 1. Nih, setelah 200 nanosekon berarti 260. 260 ini yakni T-clear bernilai 1. Berubah dari logik 0 menjadi logik 1. Kemudian 10 nanosekon lagi TQ akan bernilai 0. Apabila tidak 0 maka akan terdapat peringatan violet case 5. Yang artinya (270) pada 270 nanosekon TQ bernilai 0. Sehingga tidak terdapat peringatan error. Nah, apabila sudah selesai dilaksanakan semua dan tidak terdapat error, maka terdapat complete sukses, yang artinya tidak dapat error. Ini, setelah TQ sudah bernilai 0 dan tidak dapat error, maka akan terdapat peringatan yakni test band of counter complete successfully, yang artinya tidak terdapat error pada program dan test bandnya. Selanjutnya saya akan berlanjut pada percobaan tugas yang kedua, yakni tentang decoder 7 segment. Ini kita exit terlebih dahulu. Klik start. Percobaan decoder 7 segment ini sudah pernah dibuat pada percobaan pertama, yakni pada tugas percobaan 1. Kemudian kita klik tugas percobaan 1 yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah program dari 7 segment yang kita buat pada tugas percobaan 1. Kemudian untuk dapat mensimulasikannya, kita ubah dulu view-nya. Terlebih baik kita akan cek sintaks terlebih dahulu untuk memastikan bahwa program ini sudah benar. Ya, sudah sukses. Kemudian kita sintesis, rerun. Sintesis juga sudah complete successfully. Kemudian untuk implement design kita run sekali lagi.
Untuk translate dan map sudah terdapat centang yang artinya sukses, kemudian selanjutnya akan place and route dan sudah sukses. Kemudian kita akan ubah implementasinya dari implementasi menjadi simulasi. Kemudian akan kita buat program testbed-nya. New source, kemudian VADL testbed. Kemudian kita beri nama testbed tugas percobaan 2. Kemudian kita klik next. Ini ada 7 segmen, yakni file yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik next, finish. Nah, ini terdapat program yang telah testbed yang telah kita buat. Kemudian akan kita melakukan cek sintaks, run. Terdapat error, artinya kita harus memeriksa programnya terlebih dahulu. Oke, kita akan memakai program yang telah saya buat sebelumnya untuk program testbed-nya. Kemudian kita akan melakukan copy paste saja karena program ini sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita cek kembali sintaksnya, rerun all, yes. Nah, ini sudah complete sukses, yang artinya program sudah siap untuk disimulasikan. Ini ya, testbed percobaan 2. Ini untuk per 2 ini adalah percobaan sebelumnya, jadi kita hapus saja. Nah, ini juga. Nah, program kita adalah yang ini, testbed tugas percobaan 2. Kita cek sintaks kembali. Sudah sukses. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi testbed, yakni simulate behavioral model. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita zoom to full view. Kemudian dari program ini yang telah saya buat ini, di mana portnya hanya terdiri dari 2, yakni switch dan 7 segmen, yakni seg ini. Ketika program dijalankan, ketika switch bernilai 0000, untuk 7 segmen akan bernilai 000001 selama 62 nanosekund. Kemudian switch akan berubah dari 0000 menjadi 0001 dan 7 segmen akan berubah dari 000001 menjadi 1001111. Nah, ini pertama bernilai 00 dan ini menjadi 000001. Kemudian setelah 62 nanosekund maka akan berubah logikanya menjadi ini 0001111111. Setelah 62 nanosekund selanjutnya maka akan terus berubah hingga switch menunjukkan logika 1111, bilangan biner 1111, sehingga 7 segmen akan menunjukkan 01110000. Setelah itu proses akan berhenti.
Langsung kita menuju ke ini. Ketika switch bernilai 1111, maka 7 segmen akan bernilai 0111000. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada percobaan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.